Assalamualaikum, halo apa kabar semuanya? Selamat bertemu kembali dalam video pembelajaran yang membahas tentang pemrograman berorientasi objek dengan Java dengan menggunakan IDE NetBeans. Dalam video kita kali ini yang akan kita bahas adalah membuat program dengan menggunakan percabangan dengan mengimplementasikan di dalam penggunaan di form atau di GUI ya. Nah, saya sudah punya tampilan form seperti ini yang saya sudah buat sebelumnya. Jadi saya bikin label, ada beberapa, ada nama mahasiswa, nilai kehadiran, nilai aktivitas, kemudian ada nilai UTS, nilai UAS, kemudian ada total nilai. Kemudian text field yang saya buat juga ada beberapa. Yang pertama adalah saya sudah rubah variabel name-nya dengan nama TF nama. Kemudian yang kedua, ini saya juga sudah rubah variabel name-nya dengan nama TF hadir. Lalu yang ketiga ada TF aktivitas. Selanjutnya ada TF UTS. Lalu ada TF UAS dan yang terakhir itu adalah TF total. Nah, saya tinggal menambahkan satu label dan satu text field untuk memperlihatkan cara membuatnya. Saya tambahkan satu label, kemudian saya ganti teksnya dengan cara klik kanan lalu edit text. Saya ganti labelnya menjadi konversi nilai. Saya enter. Habis itu saya tambahkan lagi juga text field 1 dari swing control ini, saya angkat. Kemudian di teksnya saya kosongkan dulu, saya drag supaya sama besar. Ya, ini sudah rata semuanya. Nah, ini saya perkecil naik ke atas supaya jaraknya tidak terlalu jauh. Nah, kemudian ini saya ganti nama variabelnya, jadi saya klik kanan. Hal yang sama saya lakukan untuk text field yang lainnya, tapi saya sudah lakukan sebelumnya, jadi saya contohkan di text field yang terakhir saja. Kita change variable name, kemudian ini saya beri nama adalah TF konversi ya, TF konversi, saya enter. Nah, ini namanya sudah muncul di sini, TF konversi. Kemudian selanjutnya adalah saya juga akan menambahkan satu button lagi. Saya sisakan satu button, saya demokan. Ya, kemudian saya ganti edit text labelnya dengan kata keluar. Ya, enter. Nah, sekarang kita sudah punya tampilan form seperti ini. Sudah kita ganti semua change variable name-nya dengan cara klik kanan, baru kita pilih change variable name. Nah, selanjutnya yang kita lakukan adalah pemberian coding. Coding yang pertama yang akan kita tambahkan adalah di bagian konstruktornya. Kita tambahkan di bagian konstruktor, di mana kita akan mengatur posisi dari form ini pada saat kita run itu akan selalu berada di posisi tengah atau center ya. Jadi kita atur set location-nya di sini, di bagian konstruktornya di sini. Bagian konstruktor itu defaultnya selalu sudah ada init components. Nah, saya tinggal menambahkan yang ini. Set location relative to, kemudian di dalamnya saya kasih kata null. Kemudian coding lain yang saya tambahkan di konstruktor itu adalah text field-nya untuk TF total dan TF konversi itu saya editable-kan, saya jadikan false supaya nanti kan total dan konversi ini kan tidak diinput. Jadi konversi diperoleh dengan menggunakan fungsi percabangan if, sedangkan TF total diperoleh dengan menggunakan rumus proses perhitungan. Jadi makanya dia saya jadikan editable false. Sebetulnya kalau kita mau jadikan dia editable, bisa juga langsung di propertiesnya di sini kita false kan di sini.
Itu juga bisa juga pakai coding sebetulnya seperti tadi yang kita tambahkan di bagian konstruktor tadi. Jadi ini juga boleh seperti ini. Tinggal dimatikan aja, di false kan ya. Nah, kembali ke sini ke code source-nya. Jadi ini sudah ada saya tambahkan 3 baris coding di bagian konstruktornya, yaitu set location relative to, kemudian tf total titik set editable dalam kurung false, kemudian tf konversi titik set editable dalam kurung false juga. Nah, setelah itu kemudian kita tinggal menambahkan perintah untuk bagian buttonnya. Tombol mulai atau button mulai dibuat untuk memulai proses programnya. Jadi pada saat kita klik mulai, nanti kalau ada teks di dalamnya itu akan dibersihkan. Jadi kita gunakan di sini, kita lihat aja codingnya yang saya sudah buat. Kita klik kanan dulu mulainya, baru kita masuk di pilihan event, lalu kita pilih action dan action perform. Nah, kita akan masuk ke sini. Ini juga saya sudah buatkan coding sebelumnya. Jadi masing-masing objeknya seperti tf nama, saya atur set teksnya 0 supaya dia nanti akan kosong. Kemudian tf hadir juga saya nolkan, tf aktivitas set teksnya juga 0, kemudian tf UTS set teksnya juga 0, kemudian tf UAS juga semua jadikan 0 di sini, semua objeknya. Konversi juga seperti itu. Lalu saya request fokus ke tf nama supaya begitu kita tekan atau kita klik tombol mulai, maka kursornya akan langsung menuju ke objek tf nama. Nah, ini isi codingnya yang saya sudah ketik. Kita bisa lihat di situ. Nanti kita coba run dulu. Ya, nah posisinya seperti ini di tengah karena tadi di konstruktornya kita sudah tambahkan set location relative to. Ini tidak bisa lagi kita mengetik di sini karena kita sudah set editable false. Yang di bawah juga tidak bisa, jadi kursornya tidak masuk ke sini karena ini bagian dari proses. Nah, misalnya ya kita masukkan di sini namanya, katakanlah nama Syaharullah. Kemudian ada 90, ini 89, 99, dan di bawahnya nilai UASnya 78. Nah, ini nggak bisa diinputkan kan, ini proses. Nanti kita tinggal klik proses, nanti total nilainya muncul. Di sini ada rumusnya. Jadi penghitungan total nilai nanti menggunakan persentase, di mana nilai kehadiran itu adalah 15% dari nilainya yang didapat, kemudian nilai aktivitas juga seperti itu. 35% dari nilai aktivitas, kemudian kalau nilai UTS dan nilai UAS itu 25%. Nah, konversinya ini menggunakan fungsi percabangan if. Nah, yang saya akan jelaskan dulu adalah tombol mulai tadi, karena kita sudah gunakan di sini set teksnya adalah 0. 0 itu artinya kosong. Jadi begitu kita klik di sini, maka dia akan mengosongkan. Lalu kursornya masuk langsung ke tf nama karena ada tf request focus di sini. Nah, seperti itu efek dari fungsi perintah-perintah coding yang kita masukkan di dalam tombol mulai ini. Oke, kita keluar lagi dulu. Nah, selanjutnya yang akan kita buatkan codingnya adalah tombol keluar ya. Di tombol keluarnya belum. Langsung aja kita kasih ke klik kanan di tombol di button keluar, kemudian pilih event, lalu action dan action perform. Nah, seperti kemarin-kemarin kita kasih aja satu perintah. Perintahnya adalah dispose, fungsi dispose, kemudian buka kurung tutup kurung. Nah, ini sudah berfungsi tombol keluarnya. Ya, bisa kita tes. Kita klik kanan, kemudian kita run filenya. Tombol keluar ya sudah berfungsi ya. Oke, kemudian satu lagi kita
saya masuk ke desain. Nah, di sini di bagian proses, di button proses, disitulah kita akan menambahkan coding untuk menghitung total nilainya dengan mencari konversi nilai dengan fungsi percabangan menggunakan if. Kita klik kanan lagi buttonnya, kemudian pilih events, lalu masuk ke action dan pilih action perform. Nah, ini saya juga sudah buat codingnya untuk memperpendek kita punya video pembelajaran ini. Yang pertama saya buat 4 variabel, 5 yaitu variabel A, B, C, D, E. Kelimanya saya kasih variabel tipe data double, jadi double A, B, C, D, E. Kemudian saya membaca masing-masing nilai atau masing-masing data di dalam TX field yang sudah kita buat, mulai dari TF hadir, TF aktivitas, TF UTS, kemudian TF UAS. Saya baca, saya gunakan A sama dengan variabel A saya isi dengan ini karena dari text field kita membacanya berarti harus dikonversi, yaitu double titik parse double. Saya juga pakai parse value ya. Parse double, kemudian masuk ke nama objeknya yang mau dimasukkan ke variabel A itu adalah TF hadir titik get text. Kenapa pakai double? Karena variabel A, B, C, D, E di atas itu tipenya adalah double, maka dikonversi juga ke tipe data double. Gitu. Nah, kemudian berikutnya sama dengan variabel B, kita ambil dari TF aktivitas, mengambil datanya dengan menggunakan fungsi ini, fungsi get text. Lalu variabel C juga sama, kita ambil dari TF UTS, dan variabel D kita konversi juga dengan tipe data double dari TF UAS. Nah, setelah itu untuk variabel E di sini kita menghitung total nilainya. Jadi E sama dengan variabel A atau nilai kehadiran itu adalah 15%, berarti 0,15 dikali dengan A. Jadi dari TF hadir, kemudian ditambahkan 35% dari aktivitas, berarti 0,35 dikali dengan B, variabel B ya. Kemudian masing-masing UTS dan UAS itu adalah 0,25 dikali dengan C dan 0,25 dikali dengan D. Nah, nanti semuanya ditambahkan. Itulah yang menjadi total nilainya. Kemudian total nilai dari E itu kemudian kita masukkan ke dalam TF hasil atau TF total ya. Jadi TF total titik set text masuk ke variabel C. Lalu sintaksnya itu adalah plus kemudian tanda petik 2. Sebetulnya ini sudah pernah kita pelajari ya waktu kita belajar membuat form untuk operator. Ya, modelnya kan hampir sama. Nah, lalu masuklah kita ke fungsi percabangan untuk mencari konversinya seperti yang sudah dipelajari di video sebelumnya. Jadi kita tinggal menggunakan if E jika total nilainya kan ada di variabel E di atas ini yang dihitung sini, lebih besar sama dengan 90. Kalau dia lebih besar sama dengan 90, maka kita masukkan ke TF konversi, set text-nya adalah A. Berarti nanti akan muncul A. Gitu. Kemudian else if, artinya selain ini, berarti kalau nilai E-nya ini tidak lebih besar dari 90, maka ditanyakan lagi apakah nilai dari E itu lebih besar sama dengan 80. Kalau ya, maka TF konversinya itu akan kita masukkan nilai B+. Jika tidak lagi, maka tanyakan lagi else if E lebih besar sama dengan 70. Jika ya, maka TF konversinya adalah B. Jika tidak lagi, maka tanyakan lagi dan seterusnya, karena ini ada 7 pilihan ya, A, kemudian A, B+, kemudian B, C+, C, D, dan E. Jadi nanti terakhir tinggal di else saja. Kalau pilihan terakhirnya maka tidak menggunakan lagi if karena kita tidak memberikan kondisi lagi. Setelah itu kita tinggal simpan. Berarti di tombol proses juga sudah terisi semua codingnya seperti ini. Ya. Nah, selanjutnya kita tinggal coba jalankan programnya. Ya, nah seperti tadi ya. Misalnya saya masukkan namanya Ula, nilai kehadirannya 70, aktivitasnya misalnya 67,
nilai UTS-nya 90, kemudian nilai UAS-nya 87. Setelah ini nggak bisa diisi lagi ya, karena sudah di edit table-nya sudah dijadikan false. Kita tinggal klik tombol proses. Ya, maka dia dapat total nilainya 90. Dari hitungan ini E sama dengan 0,15 kali A. Jadi ini TF hadir tadi itu kan dikonversi ke variabel A dan seterusnya sampai ke bawah. Nah, ini nilai konversi nilainya ini diambil dari TF konversi titik set text, masukkan ke sini nilai B. Ya. Oke, nah, kalau mau diulang kita tinggal klik mulai, maka dia akan kosongkan karena tadi kita sudah set text 0. Nah, nanti bisa diulang lagi untuk menginput data yang lain. Seperti itu video praktikum kita kali ini dengan menggunakan GUI, Graphical User Interface, dengan membuat form, dengan memanfaatkan swing control, dengan mengimplementasikan fungsi percabangan dengan menggunakan if, else, dan if. Jadi if, else, dan if, karena ini sudah lebih dari 2 pilihan. Sekian dulu ya video kita kali ini, silahkan dipraktekkan sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.